악마를 죽이는 악마가 되는 것. 저에겐 소명이 있기 때문에. Dia tak peduli dunia memanggilnya dengan sebutan apa, karena dia melakukan panggilan keadilan yang tak bisa dia tolak, yaitu menghukum semua penjahat yang tak bisa disentuh. Dia akan menjadi iblis untuk menghabisi iblis yang lain. Vigilante Part 3. Konflik Ji-young semakin berat. Identitasnya sudah diketahui Komandan Jo-hyun. Bahkan dia harus bertaruh nyawa untuk melawan orang ini. Dan Gang-ok juga sudah bergabung dengannya. Mereka akan berjuang bersama untuk menegakkan keadilan yang diinginkan masyarakat. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Ji-young pun makan malam dengan gadis bernama Mion ini. Gadis ini mengaku dia tak sengaja bertemu dengan Ji-young di sini. Dia mengaku dia tak tahu siapa yang menyewanya. Agensinya hanya memberi tugas dan dia mengerjakannya. Mereka tak pernah tahu siapa pemohonnya. Tiba-tiba telepon masuk dari Gang-ok. Dia menyapa Ji-young. Hey bro. Gang-ok berada di sekitar sana. Dia ingin tahu apa yang Ji-young bicarakan dengan Komandan Jo-hyun. Tapi Ji-young menolak memberitahu. Gang-ok mencoba membujuk Ji-young kembali agar mereka bekerja sama. Ji-young pun memberitahu Jo-hyun mencurigainya sebagai vigilante. Dia telah menebak identitasnya. Sekarang hanya dia dan Jo-hyun yang tahu siapa dirinya. Itu mencurigakan. Ji-young pun menolak bertemu dengan vigilante bertopeng hari ini. Dia tahu Gang-ok menyadap HP-nya. Dia harus menyadap HP Jo-hyun juga. Barulah mereka akan bertemu. Gang-ok menyanggupinya. 나한테 한 것처럼 좋은 복제폰을 만들어 와. Ji-young lalu menutup teleponnya. Mirio dan Moon Dae-sok datang ke suatu tempat di pelabuhan. Dae-sok mendapatkan info dari Yoon Jae-hak yang telah meninggal bahwa Sewol Group punya kantor kegiatan ilegal di sini. Tapi tempat itu terkunci. Karena memang tak ada orang, Mirio mengeluarkan kamera aksinya. Dae-sok membuka paksa pintu itu. Yang mereka temukan mengejutkan. Ratusan komputer yang sedang aktif. Itu adalah server judi ilegal dan ternyata ratusan komputer itu juga digunakan untuk mining dan memproduksi koin digital QQ. 돈 되는 거 싹 다 손댔네. Qcoin. Inilah salah satu cara Kim Sam-do mencuci uangnya. Dae-sok dan Mirio segera mengambil gambar dan video. Tiba-tiba seseorang masuk. Orang ini memegang senjata. Dari pintu yang rusak, dia tahu pasti ada orang yang telah masuk. Dae-sok tak sengaja membuat suara dan mereka ketahuan. Mirio berlari keluar, mengajak Dae-sok kabur. Tapi Mirio lah yang tertangkap dan Moon Dae-sok mencoba menahan orang ini. Dia dihabisi dengan kejam. Dae-sok menyuruh Mirio lari. Dia mengorbankan dirinya. Wanita ini berhasil kabur dan segera Mirio membawa petugas kepolisian ke sana. Petugas sudah ramai dan mereka membuka tempat itu. Tapi semuanya sudah kosong. Semua komputer dan server sudah dipindahkan. Mirio pun menunjukkan rekaman kamera aksinya. Bahkan mayat rekannya Dae-sok sudah hilang. Para petugas ini kebingungan dan berjanji akan menyelidiki ini. Mirio sangat kesal dan marah. Kali ini dia melakukan hal yang sangat berbahaya. 선생님 어쨌든 상황 잘 알았고. Jo-hyun sedang berolahraga, HP-nya berbunyi. Itu dari komisaris polisi Eum Jo-hyuk. Komisaris ini mendesak Jo-hyun segera menuntaskan kasus vigilante. Ini sudah terlalu lama. Jika dibiarkan, reputasi mereka akan kacau. Jo-hyun pun berjanji akan segera menuntaskan ini. Dia kembali berlatih. 믿고 맡기셨으면 끝까지 믿으시면 됩니다. Sama seperti yang dilakukan Ji-hyung, dia setiap harinya pasti melatih tubuhnya. Kedua temannya heran, Ji-hyung agak aneh akhir-akhir ini. Dia sangat pendiam dan HP-nya sering mati. Ji-hyung tak memberikan tanggapan apapun. Dia melihat notifikasi di HP-nya, itu dari vigilante bertopeng. Dia menyelesaikan permintaan Ji-hyung, itu lokasi HP Jo-hyun yang telah disadap. Dan Gang-ok juga berlatih keras. Dengan sumber dayanya yang cukup, dia dilatih personal trainer. Gang-ok harus menjaga kondisinya tetap prima.
Dan Ji-yong menuju loker, mengambil cloningan HP Jo-hyun yang telah disadap, dan siaran langsung studio MBS dimulai. Hari itu mereka membahas tentang aktor Yeon Jae-hak yang meninggal bundir. Studio MBS membuka pesan yang dikirimkan aktor ini tentang dia tahu rahasia legal sebuah perusahaan judi yang dimiliki Sewol Group. Dia meninggal ketika ingin menemui staf MBS Studio. Seseorang yang akan bundir tak akan mengatakan itu. Juga dari rekaman kamera aksi Mirio, terlihat server dan komputer tempat mengelola judi ilegal. Dan Sewol Group juga memproduksi QQ Coin. Diduga inilah koin yang digunakan Sewol untuk mencuci uangnya. Seorang reporter Moon Dae-sok tewas. Sampai sekarang mayatnya belum ditemukan. Studio MBS dengan berani menampilkan profil Kim Sam-doo, membahas dia baru saja dibebaskan dari segala tuduhan. Dan pesan lanjutan dari Jae-hak dibuka. Ada pejabat tinggi kepolisian marganya Eum. Kode namanya Tikus. Dia yang mendukung kegiatan ilegal Kim Sam-doo. Siaran itu disaksikan oleh Kapten Jang, Jo-hyun, dan juga Ji-yong. Sam-doo menerima telepon dari orang berkode nama Tikus, menyuruhnya menonton MBS Studio. Tentu saja itu membuat Sam-doo ngamuk. Rahasia kegiatan ilegalnya dibuka terang-terangan. Sam-doo bekerja sama dengan komisaris polisi Eum Jo-hyuk sebagai pelindung bisnis ilegalnya. Orang inilah yang berkode nama Tikus. Ji-yong segera menduga-duga siapakah pejabat kepolisian yang bermarga Eum. Dia yakin orang itu ialah Eum Jae-hyuk, komisaris polisi saat ini. Kapten Jang dan timnya langsung heboh, dan Jo-hyun juga tertegun. Apakah ini benar? Konspirasi ini terlalu besar. Jo-hyun tahu semua ini ditulis oleh reporter wanita Choi Mi-ryo. Direktur Lee langsung dimaki-maki oleh pimpinan MBS Studio. Kenapa mereka menyiarkan itu? Kenapa dia membiarkannya? Kalau kepolisian menuntut MBS karena berita bohong, Direktur Lee lah yang bertanggung jawab. Pastikan Choi Mi-ryo tak melakukan ini lagi. Siaran ini tak boleh dilanjutkan lagi. Direktur Lee mencari Mi-ryo. Keributan yang dibuatnya terlalu besar. Sekarang studio MBS kacau. Tapi wanita ini sedikit pun tak takut. Direktur Lee juga sering menerima suap untuk berita. Kali ini dia tak akan berhenti. Seseorang telah berkorban untuknya. Tanpa MBS pun dia akan tetap bersuara. Inilah pria yang menghabisi Dosok dan mengejar Mi-ryo tadi. Dia sedang melenyapkan barang bukti. Dia menelpon seseorang untuk menjemput reporter Choi Mi-ryo. Orang suruhan ini sudah di parkiran MBS dan Jo-hyun juga sedang menuju ke MBS mencari Mi-ryo. Wanita ini pasti diincar. Pria ini menunggu dan targetnya terlihat. Mobilnya bergerak. Dia langsung mengancam dan menculik Mi-ryo. Sangat kebetulan Jo-hyun sudah sampai dan menghajar orang ini. Jo-hyun mengenalkan dirinya. Mi-ryo heran kenapa dia tahu dirinya akan diserang. Jo-hyun pun menjawab ini instingnya sebagai polisi. Jo-hyun memperingatkan Mi-ryo, jangan berikan target lagi untuk vigilante. Jangan memperburuk keadaannya, hentikan acaranya. Dia akan berada dalam bahaya. Sebentar lagi vigilante akan segera mereka tangkap. Pria ini diborgol Jo-hyun di mobilnya. Orang ini sadar kenapa dia bisa di sini. Saat dia akan marah, pukulan mendarat. HP-nya sudah dipegang Jo-hyun. Orang ini mulai takut. Dia disuruh menulis siapa nama orang yang ditemuinya dalam 2 minggu terakhir. Karena menolak, kembali dia disiksa. 기억났지? 저거. Sementara itu, Ji-yong melihat profil Kim Sam-doo dan dugaan kasus yang dia lakukan. Pimpinan Sewol Group ini terlalu ganas dan terlalu berdosa. Ji-yong akan menargetkannya. Jo-hyun dan pria ini sedang dalam perjalanan. Jo-hyun pun melihat catatannya. Siapa Pak Bang dan Seodol. Orang inilah yang menyuruhnya menculik Choi Mi-ryo. Bosnya Kim Sam-doo selalu menggunakan jasa Pak Bang dan Seodol untuk menghabisi lawan-lawannya. Dia hanya tahu namanya. Kedua orang ini terlalu misterius. Dia tak tahu di mana mereka berada. Pria bernama Dok B ini juga tahu ada pria bernama Dong. Dialah pengelola rumah jagal, tempat di mana Kim Sam-doo menyiksa orang yang mengkhianatinya. Jo-hyun ingin Dok B membawanya menemui Dong.
Tapi Dog B takut, di sana terlalu banyak orang. Mungkin dia bisa menambah petugas. Jo Hyun tetap santai membawa mobilnya. Mereka sampai ke area ini. Orang-orang ini sedang sibuk menghilangkan barang bukti. Mereka heran, mobil siapa yang berani tiba-tiba menerobos ke dalam. Seorang pria turun. Mereka tak mengenalnya. Jo Hyun tak menjawab. Dia mengambil alat bantu baku hantam dari dalam mobilnya. Dia pun berteriak. Dia adalah polisi. Semuanya harus menyerah dan berlutut sekarang. Tentu saja orang-orang ini melawan. Dan Jo Hyun langsung menghajar orang-orang ini. Kemampuan Jo Hyun sangat barbar. Satu demi satu, para gangster ini dibuat pingsan. Dog B mulai takut melihat keganasan petugas ini. Dia ingin kabur dari mobil itu, tapi tak bisa. Dan pasukan tambahan datang, menangkapi semua orang ini. Forensik segera bekerja. Jo Hyun melihat semua kekejaman di depan matanya. Mayat-mayat dijadikan makanan ternak. Tapi Jo Hyun punya niat lain. Inilah saatnya dia menuduh Kim Samdu sebagai perusahaan yang mensponsori vigilante. Ini kesempatan bagus yang sayang disia-siakan. Keadaan ini sangat cocok. Media langsung heboh, menyiarkan terbongkarnya pabrik di Gyeonggi. Yang ternyata inilah pabrik disimpannya mayat-mayat korban pembunuhan vigilante. Vigilante adalah sebuah kelompok yang disponsori sebuah perusahaan besar. Ji-young dan Choi Mi-ryo yang melihat itu sangat geram. Tak menyangka Jo Hyun menutup kasus vigilante dengan cara ini. Kapten Jang pun membuat konferensi pers resmi. Vigilante adalah sebuah kelompok kejahatan yang kemungkinan disponsori Sewol Group. Mereka menemukan rincian kasus vigilante di komputer yang ditemukan di pabrik. Media tentu belum mempercayai ini. Vigilante tak pernah menyembunyikan korbannya selama ini. Kepolisian berjanji akan mengungkapkan kasus ini. Gang Ok tak habis pikir melihat itu. Dan Mi-ryo pun sangat marah. Komisaris Om sangat marah kepada Jo Hyun. Kenapa dia melakukan ini? Apakah dia yakin orang-orang itu vigilante? Dia harus memberikannya bukti karena telah menuduh Sewol Group. Jo Hyun berjanji dia telah punya buktinya. Dia akan segera membawakan bukti-bukti yang tak bisa ditolak lagi. Tentu saja Kim Samdu sangat marah. Perusahaannya dikaitkan dengan vigilante. Kim Samdu pun bingung. Apakah si tikus mengkhianati mereka? Karena dia adalah pejabat tinggi kepolisian. Samdu ingin anak buahnya menambahkan daftar target. Habisi Choi Mi-ryo dan Jo Hyun komandan unit regional. Samdu sampai di sebuah tempat. Disinilah acara penggalangan amal oleh pastor dari sebuah gereja. Sponsor utama acara ini adalah Sewol Group. Pastor Shin ini berbisik ke Samdu. Semua sudah dia siapkan sesuai rencana. Sementara itu, Ji-young dan kedua temannya berdiskusi. Mereka tak percaya dengan kelompok vigilante yang diungkap dan dituduh kepolisian. Dan itu juga membuat Ji-young sangat marah kepada Jo Hyun. Seorang komandan di kepolisian seharusnya tak memalsukan perkara ini. Seminggu kemudian di sebuah toko buku, seorang pria turun dari mobilnya bernama Choi Du-sik dan Ji-young sudah di sana mengamati. Toko buku ini sebenarnya hanyalah samaran dari kelompok ini. Mereka sebenarnya vendor pembuatan narkoboy yang dibiayai oleh Sewol Group. Orang ini punya kebiasaan buruk, membuat narkoboy dan sangat suka wanita. Tak terhitung wanita yang menjadi korban penculikannya. Dan Ji-young menarik lalu menghajarnya. Orang ini disiksa dengan kejam. Ji-young menyuruhnya membuka brankas. Lalu mengambil buku besar transaksi narkoboy milik Sewol Group. Sementara itu, Choi Mi-ryo dan Direktur Lee dimarahi oleh pimpinannya. Mereka diminta mengundurkan diri. Citra perusahaan MBS Studio hancur lebur karena citra vigilante. Mi-ryo membantahnya. Seharusnya pimpinan tak percaya dengan rilis dari kepolisian. Orang-orang itu bukanlah vigilante. Penilaiannya sangat buruk. Tapi pimpinan ini tak peduli, menyuruh mereka pergi sekarang. Tiba-tiba salah satu karyawan masuk. Ada berita mengejutkan. Telah terungkap pabrik narkoboy di sebuah toko buku. Pemiliknya berinisial Choi. Dia juga tersangka penculikan dan perkosaan banyak wanita. Yang mengejutkan adalah TKP-nya.
Itu tulisan yang sama dengan kasus Jong Dok Hyun di awal film, kasus Siun yang menghebohkan. Tulisannya jaring surga, maafkan aku. Tulisan besar warna merah. Inilah vigilante yang asli. Berarti vigilante yang dituduhkan oleh kepolisian adalah palsu. Jo Hyun sangat geram. Dia sudah susah payah menuduh vigilante lain. Kembali Ji Young membuat ulah. Sekarang semua itu terbantahkan. Mirio sangat bersemangat dan senang. Ucapannya terbukti, inilah vigilante yang asli. Dia tertawa senang. Dan Gang Ok juga berteriak senang. Tuduhan polisi terbantahkan. Vigilante yang asli masih di luar. Asisten Samdu segera melapor ke bosnya. Pabrik narkoboy mereka terbongkar. Choi Dusik dihabisi vigilante. Buku besar transaksi narkoboy mereka hilang. Kim Samdu sangat marah. Dia memberi perintah, hubungi seluruh rentenir dan seluruh pengedar. Hentikan bisnis sementara dan store semua uangnya. Ji Hyung pun dalam perjalanan pulang. Dan ternyata Jo Hyun sudah mengintainya. Jo Hyun memanggil namanya. Tapi Ji Young mempercepat langkahnya dan melarikan diri. Kejar-kejaran terjadi. Tapi Ji Young berhasil menjauh. Jo Hyun tetap mencarinya. Ji Young memutuskan bicara dengan Jo Hyun. Kenapa dia mencarinya? Jo Hyun pun berkata, dia telah memberikan kesempatan terakhir. Tapi Ji Young tak mau berhenti juga. Mulai sekarang berhentilah, ikuti dia. Tapi ternyata Ji Young sudah meneliti kasus-kasus yang ditangani Jo Hyun. Mereka sama, karena dia pernah menghabisi penjahat-penjahat di kasusnya. Bahkan banyak di antara kasus itu yang tak resmi. Mereka tak banyak berbeda. Ji Young merasa keadilan yang diperjuangkannya sudah benar. Pernahkah dia di posisi yang lemah dan tak bisa melawan mereka yang berkuasa? Mereka korban, tapi hukum tak memberikan mereka keadilan. Hukum yang seharusnya sakral dipermainkan oleh mereka yang berkuasa. Ji Young kembali bertanya, bagaimana jika penjahat yang dibebaskan tetap melakukan kejahatan yang sama setelah mereka dibebaskan? Korban baru akan berjatuhan. Jo Hyun mengatakan, keyakinannya salah. Kalau dia berpegang teguh dengan itu, dia akan menjadi monster. Hari ini dia akan menghentikannya. Tapi Ji Young tak peduli. Dia tak peduli dunia menganggapnya apa. Dan menyerang Jo Hyun. Mereka bertarung. Tapi Ji Young bukanlah lawan Jo Hyun. Dia dihajar. Ji Young adalah pengkhianat. Dia melarikan diri dari tugasnya sebagai polisi. Dia mengecewakan dan menentang sistem yang ada. Ji Young benar-benar dihajar, dibuat tak berdaya. Dia salah menentang sistem dengan kekerasan. Hari ini dia akan menghabisi monster dalam dirinya. Jangan rusak kebanggaan sebagai polisi. Tahukah dia, Jo Hyun juga kesal dengan petugas yang korup dan malas. Tapi dia tetap melakukan tugasnya dengan benar. Orang ini berniat menghabisi Ji Young. Dan Gang Ok sudah di sana mengamati. Jo Hyun memang berniat menghabisi Ji Young. Pemuda ini tak bisa diperbaiki lagi. Tapi sebuah kata-kata dari Ji Young membuat Jo Hyun membatalkan niatnya. Apakah dia ditugaskan oleh si tikus Jo Hyop untuk menghabisinya? Ji Young berhasil lolos dan kembali kena hajar. Ji Young tak peduli jika Jo Hyun menghabisinya. Ini adalah panggilan keadilan. Dia harus menjadi iblis untuk menghabisi iblis yang lain. Dia pasti sudah tahu siapa si tikus yang bekerja sama dengan Kim Samdu. Jangan hanya bicara. Tunjukkan padanya bahwa hukum sama kedudukannya di mata keadilan. Tunjukkan padanya bahwa keadilan itu benar-benar ada. Jika dia bisa, Ji Young berjanji akan mengikutinya. Jika tidak, dialah yang akan membuktikannya kepada Jo Hyun. Jo Hyun pun terdiam. Jo Hyun dipanggil Komisaris Ternyata dia akan diturunkan dari jabatan Ketua Regional Wilayah Seoul. Sementara dia akan non-job, tapi tetap akan menerima gaji. Jo Hyun menyela, apakah ini karena Seoul Group? Komisaris ini marah karena Jo Hyun mempercayai rumor yang tak jelas. Dia pun disuruh pergi. Entah apa yang dipikiran Jo Hyun. Dia kembali ke rumahnya. Ternyata si gangster yang bernama Dok B ini dikurungnya di ruangan khusus. Orang ini ketakutan, segera memberi hormat.
Jo Hyung bertanya, siapa orang yang memerintahkannya menculik Choi Miryo? Apakah si tikus terlibat? Tapi sebagai anggota rendahan, Dok B menjawab dia benar-benar tak tahu. Yang dia tahu perintah itu datang dari Pak Bang. Dia tak kenal orang ini. Tapi pasti orang bernama Dong tahu. Si botak pengelola rumah jagal yang dia tangkap kemarin. Jeong ternyata dirawat inap di rumah sakit. Dia masih pingsan. Gang Ok pun mengunjunginya. Dia memujinya bisa bertahan melawan Jo Hyun. Menyuruhnya tetap semangat. 내가 있잖아. Saat dia akan pergi, orang ini kocak juga. Dia berfoto dengan Jeong. Bagaimanapun Jeong adalah vigilante idolanya. 단독샷? Dan Jeong sadar dari pingsannya. MBS Studio membuat siaran permintaan maaf. Mereka menyalahkan reporter Choi Miryo yang tak memeriksa fakta tentang kematian aktor Yong Song Ha. Dengan ini mereka meminta maaf kepada ketua Kim Samdu dari Seoul Group. Dan Gang Ok yang sedang bersantai menerima pesan dari Jeong. Memintanya untuk membantu Choi Miryo untuk terus meliput berita tentang Seoul Group. Dengan kekayaannya, sangat gampang bagi Gang Ok membuat kantor studio berita baru untuk Choi Miryo. Choi Miryo berterima kasih kepada Decca Group yang telah membantunya. Gang Ok menjawab, dia hanya ingin bertemu dengan vigilante. Gang Ok menanyakan, apa rencananya selanjutnya? Miryo berjanji dia akan mengungkap semua bukti kejahatan grup Seoul. Sampai itu akan menjadi bukti yang tak bisa ditolak lagi. Dia akan menyiapkan panggung untuk vigilante. Kepuasan dan keadilan bagi masyarakat adalah hal yang paling utama. Gang Ok sangat semangat, mereka di pihak yang sama. Dan siaran langsung Choi Miryo dimulai. Namanya Studio V. Studio ini akan mengungkapkan berita yang adil dan jujur. Jika terjadi apa-apa dengannya, dia pasti dihabisi. Karena dia tak akan mungkin bundir. Tugas media adalah mengungkapkan kebenaran. Dia sangat yakin orang yang percaya keadilan akan bergabung dengannya. Dia yakin orang yang memperjuangkan keadilan adalah vigilante. Jo Hyun dan Jeong menonton siaran pertama Miryo ini. Tapi bagi Samdu dan Komisaris Om adalah sikap yang melawan mereka. Komisaris ini sangat marah. Tentu saja netizen mendukung Miryo. Mereka menyemangatinya. Tak sulit bagi Jo Hyun untuk mengangkut orang bernama Dong ini dari penjara. Dia membawanya ke tempat rahasia, dipertemukan dengan Dok B. Dong tentu saja marah. Dok B mengkhianatinya. Dengan santai Jo Hyun memberi obeng kepada Dok B. Mereka berdua akan jadi informannya. Dia hanya butuh satu. Yang satunya akan dihabisi. Dong masih marah dan melawan. Tapi Dok B dengan semangat mengambil obeng itu. Dia menyuruh Dong diam. Ini tak akan lama. Dia akan membuatnya sakit sedikit. Dok B langsung menyerang Dong yang terborgol. Siapa yang menang akan bertahan hidup. Jo Hyun menyuruhnya berhenti. Dok B terlalu lama menghabisi orang yang sedang terborgol. Dok B meminta waktu 10 detik lagi. Tapi Dong yang juga takut berjanji akan menjadi informan yang baik. Mereka bertengkar. Jo Hyun bertanya, siapa yang bisa menemukan Pak Bang? Kedua orang ini mengacungkan tangan. Orang ini adalah Nam Yeon Gil, ketua unit regional yang baru menggantikan Jo Hyun. Dia memarahi Kapten Jang dan seluruh tim khusus unit penangkap vigilante hari ini resmi dibubarkan. Semuanya kembali ke tim awal. 밥이나 먹으러 가자. Jeong kembali ke rumahnya setelah sembuh. Dia mencari-cari sesuatu. Itu adalah catatan informasi tentang Kim Samdu. Orang ini menyumbang 9 miliar ke gereja Miteom. Dan orang ini adalah bawahan Samdu yang bertugas di gereja. Sumbangan itu adalah kedok Samdu untuk mencuci uangnya. Orang ini melapor. Dia telah menyiapkan semuanya. Jadi semua uang dari bisnis gelapnya akan ditukarkan ke mata uang luar negeri. Saat pria ini akan melakukan tugasnya, Jeong datang menyergapnya dan membuat orang ini pingsan. Jeong melihat laptop itu, lalu mengambil flash disk. Saat itulah ada orang yang mengintip. Itu vigilante bertopeng. Kedua orang ini kejar-kejaran.
Gang Ok tersudut. Jiong pun menanyakan kenapa dia lari. Gang Ok pun berkata, terima saja dia untuk membantunya. Dia juga sudah melaksanakan semua perintah Jiong. Mereka akan lebih berbahaya jika berdua. Jiong pun menerimanya. Buka topengnya, ini bukan pekerjaan main-main. Dia butuh bukti. Jika dia tak bisa memikul tanggung jawab, berhenti sekarang. Dan Gang Ok membuka topengnya. Jiong agak kaget. Orang ini adalah cebol yang terkenal. Pria muda yang kaya. Jiong pun mengatakan, pendeta Sin dari gereja Mitium bertugas mengumpulkan semua uang dari Gim Samdu dan Eom Jahyuk. Dia membantu mencuci dan mengelola uang mereka. Jiong menyerahkan data flash disk yang didapatnya. Minta Choi Mirio untuk mengungkap ini. Untuk saat ini mereka belum bisa mengusik Sewol. Setiap berita yang membahas Sewol pasti lenyap. Dan mereka tak bisa menghabisi pendeta itu. Media akan ribut. Itu buruk untuk citra Vigilante. Yang mereka lakukan adalah membuat masyarakat marah dan mendorong pihak berwajib. Setelah mereka terpojok, barulah Jiong akan mengurus Gim Samdu. Orang itulah kuncinya, tapi itu akan sulit. Mereka hanya bisa berusaha. Akhirnya, kedua orang ini bekerja sama. Jiong meminta Gang Ok melakukan pekerjaan sesuai instruksinya. Akademi Kepolisian Seoul. Profesor Jun ingin kembali ke kantornya. Dia melihat pintunya sudah terbuka. Ternyata ada orang di dalam. Orang ini mengenalkan dirinya, Nam Yeon-gil. Dia adalah ketua regional wilayah Seoul yang baru, yang mengurus kasus Vigilante. Yeon-gil ingin tahu pembicaraan Profesor Jun dengan Jo-hyun, karena dia sering datang ke sini. Profesor Jun menolak, tanya sendiri padanya. Saat itulah Jiong masuk, karena ada tamu dia ingin pergi. Dia ditahan dan disuruh menunggu oleh Profesor Jun. Orang ini ingin meminta foto-foto muridnya. Profesor Jun menolak, tanpa surat resmi tak akan bisa. Yeon-gil pun meminta izin lalu pergi. Profesor Jun menanyakan kabar Jiong, apa dia baik-baik saja. Kabarnya dia kecelakaan. Profesor Jun menyuruhnya istirahat. Dia tak perlu membantunya mengerjakan aplikasi hari ini. Hari itu adalah pertemuan resmi. Acara seremonial kepindahan Komisaris Eum Jae-hyuk dipindahkan menjadi Rektor Akademi Kepolisian. Pemimpin upacaranya adalah Jiong. Jo-hyuk memberikan pidato dan arahan untuk semua murid akademi tentang keadilan dan hukum. Para murid berbisik, orang ini tak tahu malu. Dia rumornya terlilit masalah korupsi dengan gangster. 아직 의혹돼서 안 됐는데 저런 말 할 적이 있더라. Gereja Mitium. Pendeta Sin memimpin kebaktian dan doa bersama. Anak buah Gim Samdu yang dibuat pingsan oleh Jiong ternyata tak melapor ke bosnya. Dia mengatakan ke temannya, flash disk itu rusak dan terbakar. Kebetulan Pendeta Sin memang menyuruh membuang dan menghapus semua catatan di flash disk itu. Pendeta Sin kembali ke ruangannya. Dua anak buah Gim Samdu telah menunggunya. Mereka menyerahkan ponsel dengan hard disk dompet kripto. Semua asetnya sudah ditukar ke koin, sesuai dengan perintah bos Samdu. Tiba-tiba ruangan itu diterobos. Itu Jiong. Dia mematikan lampu dan menghajar kedua orang ini. Pendeta Sin melarikan diri ke mimbar dan dia terjatuh, tertangkap oleh Jiong. Pendeta Sin marah, dia adalah pendeta, apa dirinya tak takut dengan Tuhan? Jiong pun marah, beraninya orang ini membawa nama Tuhan. Ini hukuman untuk dosa-dosanya. Yang menjual narkoboy dan menjadi rentenir bekerja sama dengan para gangster. Jiong mengubah niatnya. Awalnya dia cuma ingin mengancam, tapi melihat dosa pendeta Sin di flash disk itu, Jiong pun menghabisinya. Media langsung heboh. Pendeta Sin Jong-gun ditemukan meninggal. Ada tulisan dinding seperti gaya Vigilante, jaring surga. Masyarakat heboh, kenapa Vigilante menghabisi seorang pendeta? Komisaris menghubungi Samdu. Kenapa ini bisa terjadi? Samdu meminta waktu 5 hari. Dia akan membereskan Vigilante, Jo-hyun dan Choi Mirio. Dia diam saja. Komisaris ini sebenarnya ketakutan. Dia akan dijadikan target Vigilante. Samdu menyuruhnya tenang. Mereka akan bergerak untuk berburu. Choi Mirio dihubungi Gang Ok. Dia meminta untuk bertemu di parkiran. Gang Ok memperlihatkan catatan keuangan ilegal pendeta Sin. Mirio terkejut.
Gang Ok mengaku dia punya tim investigasi sendiri dan memberikan flash disk. Isinya adalah siapa sebenarnya Pendeta Shin. Harap gunakan dengan baik. Mirio curiga orang ini tahu siapa vigilante yang asli. Mirio semakin curiga dengan orang ini. Jangan-jangan dialah vigilantenya. Sebuah mobil masuk ke area pembakaran sampah. Disinilah tempat tinggal Bang dan Seodol, kedua assassin bayaran game Samdu. Jo-hyun mendapatkan infonya dari gangster Dong yang diancamnya. Jo-hyun memeriksa tempat itu. Tak ada siapa-siapa di sana. Ada laptop yang sedang menyala. Ternyata Choi Mirio ingin membuka data flash disk dan akan dibuka ke publik tentang siapa sebenarnya Pendeta Shin. Dan kedua assassin bayaran ini menuju ke studio Choi Mirio. Jo-hyun juga langsung menuju ke sana. Saat Choi Mirio akan menunjukkan isi file itu, siaran langsung Choi Mirio terhenti. Itu Jo-hyun yang sudah sampai ke sana. Ji-young yang menonton itu kesal. Dia memutuskan untuk bergerak. Jo-hyun bertanya, dari mana Mirio mendapatkan filenya? Wanita ini menolak, menyuruh Jo-hyun keluar. Jo-hyun mengatakan dia dalam bahaya selama vigilante di dekatnya. Nyawanya bisa terancam. Jo-hyun marah. Dia menjadikan vigilante pahlawan dan menghasut masyarakat. Dia memperburuk keadaan demi rating murahan. Mirio cuma tertawa. Perempuan pemberani ini tak takut. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Tapi dia akan terus membantu vigilante dan mengambil semua risikonya. Dia mengusir Jo-hyun. Jo-hyun terpaksa mengalah dan kembali ke mobil. Saat itulah dia diserang oleh suruhan Samdu, Pak Bang. Orang ini sangat ahli. Jo-hyun meneriaki namanya. Tiba-tiba Seodol menyerangnya. Jo-hyun melawan dan bertaruh. Dia menghajar orang besar ini. Dia kesulitan. Bang ini sangat cepat. Dia sangat ahli dengan pisaunya. Kembali mereka berdua mengeroyoknya. Jo-hyun kesulitan. Makin banyak luka tusukan di tubuhnya. Dia mulai kepayahan menekan kedua orang ini. Jo-hyun pun terdesak. Dia mengancam, jika mereka berdua gagal hari ini, dia akan memburunya dan menghabisinya. Kedua orang ini tetap kesulitan. Akhirnya karena darahnya banyak berkurang, Jo-hyun terduduk lemas. Saat itulah Ji-young menolongnya. Bang tahu orang inilah vigilante dan sirine polisi berbunyi. Pak Bang dan Seodol memutuskan pergi. Ji-young melihat Jo-hyun yang kepayahan dan pingsan. Apa yang akan dia lakukan? Dan Vigilante part 3 selesai. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di Vigilante part 4 bagian akhir minggu depan. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.